pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang muncul di mana-mana, khususnya di generasi muda. Dan pertanyaan itu benar. Artinya apa? Harus mempertanyakan itu. Ada dua hal. Yang pertama tadi masalah kenapa kok begitu lahir Hindu. Sebetulnya belum lahir pun sudah Hindu. Tadi saya katakan ketika sperma bertemu ovum, sel telur ya, terjadi pembuahan, konsepsi. 53 jam setelah itu Iswara mengisi Atman. Jadi Iswara mengisi Atman inilah yang mencerminkan bahwa sang calon bayi itu sudah Hindu. Ya tentu kenapa begitu? Itu kata sastra Upanishad. Nah terus apa? Bagaimana Pak Dewa bisa membuktikan bahwa itu benar apa tidak? Ya kan gitu ya. Jangan percaya sama buku saja. Buku itu orang bisa buat kok. Ya. Nah bagaimana? Ternyata ada ibu-ibu yang terlambat datang bulan 2 minggu atau 3 minggu bermimpi ada anak kecil manggil mama, mama, aku minta susu. Dan ini nggak satu, banyak. Padahal kalau kita ke dokter kan, dokter bilang, oh enggak, 3 bulan baru ada jiwa. Kita pergi ke pedanda pun, pedanda bilang, oh enggak apa-apa kok, itu enggak ada. Tapi kenyataannya yang begini tidak satu ibu-ibu, banyak sekali yang saya teliti. Dan nanti apa? Ibu itu nanti merasakan ada yang sibuk aja, karena anak itu bermain, terus digendong terus. Jadi anak itu ada di seputaran ibunya, khususnya ibu loh ya. Tetapi dia tidak punya badan. Ada seorang pemangku karena anak itu sering datang ke ibunya gitu, Bu, aku disediakan susu tiap hari. Lama-lama dia minta mainan, minta macam-macam, akhirnya mempersulit. Karena itu termasuk keruron. Ya Pak Putu ya? Ya Pak Putu laki-laki sih, coba jadi perempuan. Ya, itu keruron. Kalau keruron itu harus diselesaikan, jangan dibiarkan. Ya ibu-ibu, kalau dibiarkan keruron itu terus, dia akan jadi cuntake seumur hidup. Artinya apa yang ibu lakukan? Sayang, sembahyang ke pura, tidak penuh, tidak optimal. Ya, seperti itu. Ini keruron, ya bahasa kerennya aborsi, walaupun tidak paham kita, tapi itu terjadi. Ya, jadi ini membuktikan Pak Putu ya bahwa ketika ketemu hanya berapa hari saja setelah pertemuan itu terjadi proses dan keruron, dan ini hanya ada dalam istilah Hindu kita. Masalah aborsi namanya itu keruron ya, itu namanya Bruna Hatya. Ada di dalam Sarasa Musaya 234 slokanya, ada di dalam Slokantara, ada di dalam Menawa Dharma Sastra, ada di dalam Catur Cuntake. Ya, jadi di sana karena sudah lama saya meneliti yang beginian, sampai istri saya bikin skripsinya itu, ya, kita konsultasi dengan para sulinggi, dengan tokoh-tokoh, ya memang seperti itu. Hanya kita seringkali tidak memperhatikan karena kita terpengaruh oleh kata dokter. Dokter bilang enggak, 3 bulan baru ada jiwanya secara medis, tetapi secara rohani tidak. Maka setelah itu ketika saya ketemu bukunya Prof. Nale almarhum, judulnya Ayurveda, ada di sana bahwa menurut 2 resi Wasista kan termasuk salah satu dari saptarsi yang menemukan Weda, yang menerima Wahyu Weda. Resi Susruta memang khusus yang berkutat dalam bidang pengobatan. Resi ini mengatakan sperma ketemu ovum, Iswara mengisi Atman. Lah, kalau udah begitu, dia apa? Ya Hindu. Maka Putu juga harus tahu, karena begitu mudahnya manusia dalam perut menjadi Hindu, meninggalkan Hindu itu repot urusannya, berat perkaranya, termasuk wanita. Karena wanita dengan laki-laki sama, hukumnya sama. Saya banyak kasus. Di Singaraja, di Busungbio ada kasus seorang wanita muda, gadis kawin ke Jawa Barat dengan orang Sunda Wiwitan. Punya anak 2. Di sana rajin dia, orang Bali kan sangat fanatik ya. Dia dapat mainan baru, rajin sekali dia. Sholat, semua rajin lah ya. Anak 2 meninggal, ibu ini meninggal. Ya sudah, diselesaikanlah secara agamanya yang baru. Udah beres lah urusannya.
2 tahun kemudian di Busung Biu ada acara mau mesangeh keponakan-keponakannya potong gigi ya. Ketika menentukan hari H, ada yang kesurupan. Yang masuk si perempuan ini, tapi dia pakai salamnya beda. Dia nggak pakai swastiastu, dia pakai assalamualaikum. Ya. Nah kemudian karena salamnya beda, ya nggak disauti, nggak ada yang nyaut, diam aja. Kemudian dia ngomong pakai bahasa Singaraja, ngaku dia, saya ini loh. Kenapa kamu kan sudah meninggal? Iya, tolong saya. Kenapa? Saya di sini menjadi keset. Jadi dia di sana, alam sana, di depan sebuah rumah ibadah, dia jadi keset. Jadi setiap orang masuk ke rumah itu injak kepalanya. Dia nggak tahan, dia minta diselesaikan. Nah kita kan ini keluarga di Busung Biu bingung gimana menyelesaikannya. Akhirnya dikirimlah utusan ke Bandung, ketemu suaminya. Ini mohon maaf ada begini ceritanya gimana. Nah ini kebetulan Sundanya Sunda Wiwitan, yang dulu juga nenek moyangnya sama dengan kita. Akhirnya sepakat, ya sudah kasihan, diselesaikan aja upacara di Bali, selesaikan di Busung Biu, ya dititipkan waktu ngaben, dititipkan. Setelah itu ternyata selesai masalah itu. Nah kasus seperti ini saya punya ratusan kasus yang mirip-mirip seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kalau orang sudah dalam kandungan dia sudah seperti itu, dikatakan bahwa kamu sudah penganut Sanatana Dharma. Karena Iswara yang mengisi Atman, bukan siapa-siapa. Kenapa? Loh, Sanatana Dharma ini artinya apa? Sanatana Dharma artinya ajaran abadi. Ajaran ini ada ketika yang ada ini belum ada, yang ada hanya Brahman yang mengemuskan sabda dengan getar sucinya. Jadi ketika yang ada ini belum ada, yang ada hanya Brahman, Brahman kemudian menggetarkan nafas sucinya. Inilah sabda pertama dalam bentuk Aum. Aum ini sumber semua bahasa dan sumber semua suara. Karena semua bersumber di sana, maka semua ajaran yang muncul belakangan, mau nggak mau dia harus menggunakan Aum ini. Suara, bahasa semua dari situ. Aum. Aum itu A. Semua kata-kata pasti mulut membuka, atau mulut monyong, atau mulut bulat, atau nutup mulut M. Hanya ini yang ada. Akibatnya apa? Semua ajaran yang muncul belakangan tidak bisa lepas dari Aum ini. Maka ketika ada orang Bali ya meninggalkan Hindunya, masuk ke alam sana, ya di sana tidak ada keyakinan apapun yang berani menerima kepindahan ini. Nggak ada yang berani menerima. Karena apa? Di sana justru orang-orang itu mencari jalan kemana saya harus menuju untuk mencapai kelepasan. Semua mencari. Jadi kalau misalnya Pak Wayan Catra ini ngaben di Pupuan, katakanlah ngaben leluhurnya siapa, si Pekak, si Ninik dan lain sebagainya. Itu yang minta ikut di ngaben bukan Pekak Ninik saja. Orang-orang lain yang bukan Hindu pun minta diikut sertakan. Saya mengalami beberapa kali proses seperti itu. Ya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Blitar saya melakukan pengabenan massal dengan cara Jawa, entas-entas. Ternyata ngikut apa? Pak Kiai ngikut. Loh, kok ngikut? Kan beda. Ternyata setelah orang mati tidak ada bicara agama. Tetapi jiwa-jiwa ini mencari. Yang dicari siapa? Siapa pewaris Sanatana Dharma ini? Kenapa? Karena hanya pewaris-pewaris itulah yang saya ikuti untuk kelepasan. Kalau tidak, dia akan terjebak di alam bawah ini. Ini sulit Pak Putu, sulit. Ya, saya sudah 27 tahun ya bergulat dengan yang begini sejak tahun 1987. Yang saya jadikan objek penelitian bukan orang jauh. Kakak kandung saya yang nomor 1, kakak kandung saya nomor 5. Itu saya jadikan objek. Ibu saya jadikan objek penelitian. Benar nggak? Ternyata prosesnya seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih berkeliling untuk menyelesaikan ya jiwa-jiwa yang bukan orang kita itu. Karena kalau dibiarkan mereka menjadi limbah. Menjadi limbah dia. Dan tugas kita menyelesaikan karena ilmu itu hanya ada di kita. Itu sebabnya Pak Putu ya. Jadi ini panjang ceritanya. Ya. Panjang ceritanya. Ya, dan saya yakin tidak semua Sulingih memahami ini. Ya, tidak semua Sulingih memahami ini. Ya, seperti itu.
Nah, pertanyaan kedua, kenapa? Nah, ini karena tokoh-tokoh tua kita termasuk Kepala Sulingge tidak konsekuen dengan apa yang ditandatangani tahun 63. Tahun 1963 ada Persamuan Agung Sulingge, Sepulau Bali dan Lombok. Mereka bersepakat dan tanda tangan bahwa untuk Pitrayatnya digunakan lontar Yama Purwana Tatwa. Lontar Purwana Tatwa ini tidak perlu mencari dewasa, tidak pakai bantal macam-macam, hanya 2 tempeh, yang penting ada bubur rata apa pitara itu. Yang penting ada bubur itu. Sudah jalan. Mau dibakar kasih daksina 1 sama segahan. Mau dikubur minta izin kepada Pertiwi di Perjapati bahwa saya mengubur ini. Nah, ini nggak konsekuen mereka. Ya, jadi kalau bisa di sini harus ada yang berani seperti itu. Karena kalau Banten besar belum tentu menjamin. Karena apa? Orang mati itu tergantung karmanya, dan tidak ada orang mati sekarang ini ya. Oh, dulu bisa, sekarang ini nggak ada orang mati. Saya misalnya, saya besok Sabtu mati deh, biarin pesawat yang jatuh. Nggak ada sekarang begitu. Kalau dulu orang di Bali mau mati, gali kuburan, jalan kaki ke kuburan, masuk ke lubang kuburan, dia tekan belakang sama depan, plek, mati dia, tutup, dikubur. 3 hari kemudian dia gali, kosong, tidak ada jenazah di situ. Moksah lewat Pertiwi. Sampai sekarang banyak orang Bali yang nggak dikremasi kok. Tadi saya katakan 18 desa adat di Besakih, 1 pun nggak ada yang dikremasi. Tapi ngapain? Nah, kembali kenapa? Ya kalau Pak Putu ngomong, saya aja ngomong nggak didengerin kok. Apalagi Pak Putu Nila ngomong ke Bali, diketawain. Tuh, cai nu ceni, apa tawang cai? Nah, itu udah pasti itu. Ya, nah inilah artinya gini. Kita memahami tidak mudah merubah mindset seperti itu di Bali. Ya, karena itu sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Di luar Bali sekarang kalau mau mati nggak usah pulang ke Bali. Satu ya, nanti saya kasih buku Pak ini Eko ya. Ada buku Pancayatnya khusus untuk transmigran Bali. Itu apa sih Bantennya? Ini loh Bantennya cuma segini-gini doang. Mau melaspas, mau ngetelinga ya ini. Dan di sana tidak pernah dikatakan bahwa yang boleh pakai bebangkit itu hanya Dwi Jati. Enggak, siapa aja boleh kok. Kalau nggak ada Dwi Jati pakai pemangku, nggak ada pemangku siapa yang dituakan. Tuh, jadi mantram itu memang menyelesaikan, bukan Banten. Pengetahuan jenana yang bisa mengantarkan sang jiwa. Orang yang punya pengetahuan yang bisa menyelesaikan. Tidak pernah dikatakan harus Dwi Jati, tidak pernah. Makanya tadi saya singgung sedikit. Itu semua kesepakatan. Kita bisa bersepakat di sini. Contohnya di Lampung Tengah, di Seputih Raman, Pak Nyaman Puspo itu mangku pur dalem. Lo umat minta, Pak Mangku, ini ya meninggal, tolong muput dari awal sampai ngelingihan. Tuh, coba sampai begitu mangku dan selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Ya, nah kembali sudahlah. Pak Putu ini masih muda, nggak usah berani-beranian merubah mindset di Bali. Ya, kita yang di sini sekarang mulai. Kenapa tidak? Kita punya setra Pak. Nah, ayo sudah apalagi? Kita punya pemangku. Apa? Nggak harus. Ya, kita punya pemangku. Makanya nanti baca buku yang saya berikan ini. Ini buku tentang Pancayatnya. Ya, semua ada di sana. Kemudian apa yang boleh, siapa yang boleh. Ya, ternyata tentang nyepi saja. Itu 2 lontar Aji Somendala dengan Sundarigama benturan. Lontar ini benturan. Aji Somendala mengatakan kalau tawur itu bukan saat tilem, purwaning tilem. Yang sehari sebelumnya. Nah terus nyepinya kapan? Nyepinya saat tilem. Sekarang nyepi kan kita nggak saat tilem. Kan besoknya tanggal 1. Nah penanggalnya kan. Lah Aji Sundarigama mengatakan enggak. Pokoknya tawur tilem, nyepinya ya tilem juga. Nah ini kan jadi unik. Nah oleh karena lontarnya seperti itu, maka Parisade kemudian mengambil kebijakan
Ayo kita bikin yuk, di dua lontar ini tidak ada catur berata, kita bikin aja catur berata. Yuk, setuju. Karena lontar Sunda Gama mengatakan bahwa saat pati geni, nggak ada kata-kata nyepi di sana. Saat pati geni, satu, umat tidak berapi-api, kedua, umat tidak bekerja, titik. Lalu yang dua bagaimana? Oh, kalau misalnya nggak berapi-api, berarti kan nggak masak. Kalau nggak masak, berarti puasa. Nah, kalau nggak bekerja, berarti nggak pergi. Oh, berarti diam di rumah. Nah, ini loh, ini banyak kesepakatan. Ini namanya basya. Tafsir ulang, disepakati supaya kita punya sebuah pola. Sama dengan para pemangku. Sabe Parisade tahun 1968 mengatakan Mangku itu pembantunya Dwi Jati. Tapi kenapa tidak masuk dalam Tri Mangalaning Karya? Yang ada di Tri Mangalaning Karya kan Pemuput, terus Yajemane, ketiga Sarti Banten. Lah Mangku mana? Padahal yang kerja kan Mangku. Makanya waktu Tangerang saya tambah harus ada catur Mangalaning Karya. Loh, iya toh kan pemangku yang dampingin terus. Sarti kan kerjanya waktu siapan Banten. Pada saat upacara, Mangku yang kerja kan? Kenapa nggak pernah ada? Ini loh. Jadi itu semua kesepakatan. Ya. Makanya di Bali juga banyak yang kesepakatan. Saya baca lontar itu, loh kok gini bunyinya? Jadi selama ini kalau dibilang, ini ada sastranya nggak? Saya bilang, sastra yang mana? Sastra itu ada di sini saya dan di sini saya sastranya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang bersifat, nah makanya perlu dibijaksanai. Saya sih sarankan kita punya pemangku berapa di sini di Batam? 2 orang. Pemangku ini kita carikan penggemblengannya sehingga beliau tidak hanya ngurusin pura tok. Yang penting untuk kita umat ini adalah manusiatnya. Ini menentukan banget. 1, orang lahir. Mungkin dulu karma buruknya banyak. Sekarang dia membawa karma buruk banyak. Ini harus dibayuh. Yang tahu pemangku yang mengerjakan. Jadi menghilangkan utang-utang karena kelahiran. Atau mungkin dulu dia jadi kambing, sekarang jadi orang. Belum membumi dia, masih ngembek. Saya ketemu kasus begini. Ini cerita ya. Ini mohon maaf jadi panjang Pak Putu ya. Mohon maaf ini jadi panjang ya, tapi biar paham kita semua. Panjang nih. Saya sendiri menyampaikan ini karena saya pengalaman ya saya meneliti, saya mengamati dan ikut masuk dalam beberapa masalah. Jadi ada seorang ayah, putranya 2, baik orangnya, fisiknya kuat, ya sangat suka membantu, khususnya di tukang masak dia. Saya udah punya anak 2, malu dia. Kenapa? Tidak hafal tulisan dia. Walaupun dia membaca tidak lancar. Akhirnya datang ke rumah, kita telusuri, ternyata apa? Badan halusnya leher ke bawah sudah manusia, atasnya masih kuda. Ya, bagaimana dengan kondisi seperti ini dia bisa mempelajari ilmu manusia? Artinya apa? Dia belum membumi. Inilah pentingnya penyambutan 3 bulan, dibumikan dia. Ya, caranya memang sih tidak sulit ya, tapi kan tidak semua orang tahu permasalahan itu. Akhirnya sekarang gini tuh, untuk membumikan kamu gampang. Tiap kliwon kamu bikin segahan pancawarna. Terus lauknya tambah. Kalau tadinya pakai hanya garam, jahe, bawang merah, tambah lengkuas dengan cabai. Karena tiap-tiap wilayah budenya beda-beda hobinya. Ya, akhirnya dia bikin. Tapi kamu nggak boleh suruh istrimu, harus kamu yang membuat. Kamu buat, kamu aturkan. 1 bulan. Dia balik, saya sudah hafal beli. Sudah hafal dia. Kita cek lagi, oh bener kepalamu sudah orang sekarang. Loh, ini banyak kasus loh Bu. Ada kasus lagi ibu-ibu 2 kali menikah, 2 kali kawin, 2 kali suaminya minggat, gak jelas kemana. Orang Bali 2 kali minggat, kasihan bener. Apa sih kenapa ya? Kita coba cari tahu, ternyata apa? Badan halusnya masih monyet besar. Mana ada manusia yang betah tidur sama monyet? Ya seperti itu. Kasus seperti ini banyak. Ya, yang saya pernah temukan kasus dari hewan menjadi manusia. Kalau dari manusia menjadi hewan belum pernah. Artinya apa? Kelihatannya Tuhan sayang banget sama manusia ini. Ya. Tapi hewan jadi manusia yang banyak. Dari kera besar jadi manusia, ada kuda, ada anjing juga pernah kita temui. Seperti itu, ya. Nah, ini masalah
pemangku manusianya dari ngotonin. Kenapa otonan penting? Saat otonan itu kan terjadi 210 hari, ya. Jadi setiap 210 hari putaran bulan mengitari bumi dan bersama-sama bumi mengitari matahari menyebabkan setiap 210 hari atmosfer itu frekuensinya persis, gelombangnya sama, nggak ada beda. Jadi kelahiran orang, ya, orang lahir apalah, hari apa, buku apa, nanti 210 hari lagi persis hari itu frekuensinya sama, semua sama, gerak bulan, gerak bumi persis sama. Dan saat itulah yang reinkarnasi turun dia. Ada nggak yang inget? Yang di reinkarnasi ini, yang dititis ini, anak ini inget nggak orang tuanya? Karena ini turun dia, jadi saksi. Ulang tahun lagi. Nah, artinya apa? Yang reinkarnasi ini tidak pernah hilang. Seperti Pak Putu misalnya. Pak Putu dikatakan, wah ini pekaknya, oh ini kakiangnya. Loh, ternyata kok si kakiang muncul? Ya, Putu itu aku. Kok muncul dia? Jiwa kakiang muncul. Padahal katanya sudah nitis ke Pak Putu Nile. Artinya apa? Yang reinkarnasi, yang menitis bukanlah jiwa si kakiang, tetapi apa? Muatan karmanya kakiang yang namanya karma wasana. Muatan itu berupa apa? Karakter, sifat, perbuatan-perbuatan masa lalu, perilaku. Lah kalau si peka dulu hobi mekidung, wah hebat dia mekidung. Tapi menceki dan mentajiannya, weh luar biasa. Jatuh ke Putu dia, wah ini dia persis pekaknya ini. Muatannya yang pindah. Jiwa ya begitu habis di sana jiwanya sudah 100% pindah muatannya, dia moksa otomatis. Maka semua manusia Hindu itu moksa sebetulnya. Kalau muatan-muatan karmanya sudah ada yang menyelesaikan dengan dipindahkan itu. Di Pak Putu akan muncul apa? Ini muatan siapa ini? Muatannya pekaknya. Oh, pantesan ini pekaknya. Jadi dari kata muatan peka menjadi pekaknya. Iya, gila aku membahas. Iya, seperti itu. Nih, nah ini penting kita tahu. Jangan sampai berpikir, loh, reinkarnasi itu kan perpindahan roh. Nggak ada roh bisa pindah. Perpindahan Atman, nggak juga. Coba baca Bhagavad Gita. Apa katanya tentang Atman? Atman tuh nggak bisa dibunuh, nggak bisa basah oleh air, nggak bisa kering oleh angin, nggak bisa terbakar oleh api. Jadi apa? Sifat-sifat Atman itu, dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Maka ketika pluk saya mati, wah Pak Dewa mati. Atman saya nggak usah disuruh-suruh, dia langsung pergi ke Paramatman. Kembali dia ke pusatnya. Atman itu bukan gambar, cahaya. Jadi ketika tadi saya katakan Iswara mengisi Atman, Iswaranya megang senter, isinya Atman tok senter ini. Biar dia nyalakan, terang di situ hidup. Jadi jiwa Atman atau Purusa Atman. Ya. Nah kemudian nanti kalau saya mati, Atman saya ya pulang sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Yang tinggal apa? Purusa Atman ini atau jiwa Atman ini. Ini yang keluar dari badan. Ini membentuk gambar saya. Oh ini jiwanya Pak Dewa ini, bukan Atmannya. Kita sering keliru mengatakan ini. Ini jiwanya Pak Dewa ini. Atmannya udah balik. Atman itu bukan gambarnya Pak Dewa, tapi cahaya tok. Kembali dia ke sumber cahayanya. Nah ini jiwanya Pak Dewa ini. Iya. Loh kok begini? Kenapa? Banyak sekali muatannya. Itu karma buruk saya dan karma baik saya. Karma buruk itulah diselesaikan dengan ritual pengabenan. Sehingga jiwa Purusa Atman ini tidak membawa muatan lagi. Inilah yang menyatu dengan Brahman itu. Ya, paham nggak sedikit-sedikit ya? Ya, kanggokan dulu sedikit-sedikit lah. Ya, jadi Atman nggak disuruh balik dia, tapi jiwa Atman. Kalau Atman itu cahaya, tidak membentuk. Tidak ada gambar Pak Dewa di Atman itu. Yang ada gambar Pak Dewa di jiwa Atmannya, Purusa Atman. Ya, nah seperti itu. Jadi sedikit kita bahas, tapi nyambung kemana-mana. Ya, nah ini sering orang tidak bisa membedakan karena dianggap ajaran rahasia. Bahkan dalam buku-buku hanya dikatakan badan kita rusak, kita mencari badan baru, ya kan? Hanya dikatakan begitu karena ini masalah Atma Widya, tidak bisa sebetulnya disampaikan keluar. Saya pun berani menyampaikan ini karena ada di areal Pura ini, beliau itu tanggung jawab, bukan saya tanggung jawab. Kita libatkan beliau bertanggung jawab. Ya, ini aja were, makanya buku-buku pun tidak pernah menyampaikan seperti itu.
Ya ajwere niki. Ya. Nah, itu mengenai ya. Nah, saat otonan tadi yang datangnya jiwanya peka, membentuk gambar. Oh, itu peka itu. Membentuk gambar dia nengok. Gimana dulu, selesai nggak Pak Putu? Nah tuh selesai nggak dulu muatan saya? Nah Putu bilang, ntarlah, ini dalam proses ini, kan gitu. Jadi di otonan itu datang. Yang kedua, yang muncul saat otonan adalah Ista Dewata yang ngayomi. Kalau anak-anak sekolah biasanya pasti Saraswati muncul. Maka waktu nanti otonan, anak-anak disuruh baca Puja Saraswati, pasti muncul. Kemudian yang ketiga apa? Leluhur lain yang bukan reinkarnasi bisa muncul juga. Makanya penting banget otonan itu. Penting banget. Dan otonan tolong diikuti dengan, kalau anak-anak, suruh dia berdoa. Kamu mau apa? Mau pinter, doalah sekarang. Ya. Kemudian kalau orang sudah melewati masa kanak-kanak, atau anak-anak pun juga sebetulnya perlu dilukat untuk otonan ke. Nanti bangku buat pengelukatan lah. Lukat ya. Nah itu momentum setiap 6 bulanan untuk penyucian diri. Ya, barangkali ada 5 yang nempel saat otonan itu, ketika dilukat dia lepas. Oke. Nah itu otonan. 3 bulanan, coba lihat. Kalau 3 bulanan kan ada sesaji janganan, ya Pak Mangku ya. Kalau 3 bulan kan ada sesaji janganan ya, yang gambar ketepung, gambar anak-anak itu. Ada orang-orangan loh. Janganan namanya ya. Nah, kenapa ada janganan? Jadi pada saat 3 bulanan itu, ya, dengan janganan itu kita coba ingat ibu, kalau ibu melahirkan, pas lahir anak itu, kemudian kan dibuang semua tuh, bayi dimandikan, yang namanya air ketubuhan dan lain sebagainya kan dibuang semua itu. Siapa yang ingat ngurus? Kan nggak ada. Paling hari-hari yang selamatkan, yang lain kan dibuang. Nah karena yang lain dibuang saat itu, makanya waktu 3 bulanan disatukan kembali dengan 4 orang-orangan dari tepung itu menyatukan kembali sedulur papat yang terbuang selama ini, supaya dia menopang si anak ini menjadi lebih kuat. Kande 4-nya. Nah, itu saat 3 bulanan. Tapi nanti kalau sudah bayoh, lain lagi, menyelesaikan karma-karma waktu kehidupan sebelumnya. Wah, mungkin dia dulu rampok ini. Pak Dewa rampok dulu, sekarang dia mau nitis lagi. Gimana caranya supaya nggak ngerampok lagi? Dipotong. Ya. Bisa dengan namanya pegat sot. Pegat sot artinya apa? Pemutus karma. Jangan sampai karma si Pak Dewo ini mengimas kepada cucunya, biar Pak Dewo yang ngurus sendiri karmanya. Pegat sot. Kakek nyatur desa nanti. Betul loh. Ini penting banget, yang kecil-kecil begini penting banget. Tapi Bantennya nggak usah aneh-aneh, nggak usah banyak-banyak. Nanti saya kasih bukunya. Gitu. Lanjut deh yang lain, siapa lagi yang tanya? Dia Pak Putu